dan diberi pemahaman yang lebih cepat ya, dan ilmu yang nanti kita sudah dapatkan bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Oleh karena itu kita membacanya dengan hati yang ikhlas, yang tulus ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. Periksa matanya. Kenapa? Karena tulisannya sudah besar. Kelihatan semua? Alhamdulillah. Coba dilihat, yaitu paling atas ada tulisan tentang pengertian bersyukur. Apa sih arti dari kata bersyukur? Ternyata bersyukur itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah syakara, artinya adalah terima kasih. Ya. Nah, berterima kasih itu berarti arti dari syukur menurut bahasa. Sekarang ada lagi, yaitu bersyukur menurut istilah. Berarti yang lebih panjang lagi pengertiannya. Apa itu bersyukur? Yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wah, ternyata segala nikmat, ada kata segala nikmat, berarti nikmat yang kita terima dari Allah itu banyak. Saking banyaknya nikmat kita nggak bisa ngitung. Coba sekarang kita bayangin nih, tadi pagi bangun tidur ya, ketika kita bangun itu apa yang kita lakukan? Pasti berdoa. Berdoa dulu ya. Iya, doa apa? Doa bangun tidur. Ya, setelah itu apa lagi? Kita pasti akan lari ke mana? Menuju ke kamar mandi. Ngapain? Yaitu untuk berwudu, untuk melaksanakan sholat subuh. Kan sebelum sholat kita harus apa dulu? Berwudu. Berwudunya di mana? Di kamar mandi. Nah, setelah kita berkamar mandi, tapi saya biasanya Bu, kalau sebelum wudu saya sikat gigi dulu nih. Nah, sikat gigi biasa pakai apa? Pakai odol. Sekarang gue tanya, odol itu dari siapa? Dari manusia ya. Yang buat kalau odol itu bukan apa gitu, tapi manusia. Ya. Terus apa lagi Bu? Ya, biasa kalau di kamar mandi kita bersih, kita wudu. Bisa wudu semua? Bisa. Alhamdulillah. Bu, saya kalau sudah selesai wudu, saya sholatnya bareng ayah saya atau jamaah. Boleh, silakan. Bu, saya sholatnya sama
bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu bersyukur secara lisan. Lisan itu apa? Ucapan. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, kita mengucapkan kata-katanya yang apa yang kita ucapkan? Yaitu kalimatnya alhamdulillah. Yaitu segala puji bagi Allah. Itu menurut apa? Lisan yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu bersyukur secara nikmat. Hati itu apa sih? Kalbu. Ya, dalam bahasa Arabnya kalbu. Kalau bahasa Indonesia adalah hati. Yaitu mengakui, menyadari sepenuhnya semua nikmat yang berasal itu adalah dari Allah. Pokoknya semua nikmat tidak terkecuali dari Allah semua. Ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan atau bersyukur dengan anggota badan kita. Kalau anggota badan kita contohnya ngapain? Nah, puasa. Puasa nih, anggota kita badan banyak kan ya, dari atas sampai ke bawah. Kalau yang puasa itu berarti sebagian saja atau semuanya? Nah, puasa semuanya. Ya, karena anggota badan kita nggak bisa. Ya, berpuasa, semua puasa. Mulutnya puasa. Puasa dari apa? Nahan dari ngomongin orang. Iya, dari makan. Tangannya juga puasa. Gak kok tangan puasa? Tangannya juga harus puasa. Puasa apa? Suka ngambilin milik orang lain tanpa izin. Matanya juga harus puasa. Lah, puasa gimana kalau mata? Melihat sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik jangan dilihat. Ya, misalkan lagi nih telinga kita juga kan termasuk anggota badan ya. Nah, dengerin sesuatu yang baik. Kalau ada teman lagi gosip atau ngomongin sesuatu yang tidak baik, jangan dengerin. Apaan sih kepo gitu, jangan. Ya, maka harus apa? Puasa juga. Jadi semua anggota badan kita harus puasa semuanya. Jangan cuma gini doang. Bu, saya puasa, nggak makan, nggak minum. Itu puasa mulai dari sini ya. Cuma bisa menahan awal apa? Iya, awal apa? Haus. Cuma sampai situ. Ya. Yang lebih baik adalah kita kalau berpuasa semua anggota badan kita. Ya. Terus contohnya apa lagi? Sholat. Kalau sholat kita kan semua anggota badan bergerak. Ya. Nggak cuma tangan doang kan? Iya. Coba kalau puasa terus sholat cuma sebagian doang bingung. Misalkan lagi sholat di Allahu Akbar, tangan kita yang bergerak, mulut kita berbicara, berarti semuanya bergerak bersama. Makanya disebut bersyukur dengan berpuasa. Ya, itu. Terus selanjutnya yaitu, Bu, ciri-ciri orang yang bersyukur itu apa sih? Ciri-cirinya yang pertama adalah, ya, kelompok satu ya. Ibu minta kelompok satu tolong dibaca. Bacaannya apa sih ciri-ciri orang yang bersyukur itu? Iya, menerima keadaan dirinya dalam berbagai keadaan. Contoh nih, kita kan dilahirkan dalam keadaan keluarga yang berbeda-beda ya. Ada yang keluarganya sederhana, ada yang sedikit diberi kenikmatan lebih banyak, ada juga sedikit diberi kenikmatan. Lalu bagaimana sikap kita kalau kita di antara keluarga itu beradanya? Ya kita harus menerima, ya. Jangan, saya nggak mau dilahirkan gitu. Misalkan dalam keadaan miskin itu nggak boleh, ya. Terus yang kedua, kelompok dua, tolong dibaca. Merasa cukup dengan rezekinya. Ya, merasa cukup dengan rezeki. Kita dikasih rezeki oleh Allah, semua pasti dikasih rezeki oleh Allah. Tetapi berbeda-beda ukurannya, kadarnya, ya. Kalau dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Kalau dikasih rezeki sedikit, bagaimana? Jangan mengeluh, ya. Tetap ucap alhamdulillah. Kok gitu tuh? Dikasih banyak, alhamdulillah. Kasih sedikit, alhamdulillah. Ya, karena kalau kita bersyukur pada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Kalau kita hanya mengeluh, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Ya, kalau tidak bersyukur apa nantinya? Rezekinya, nikmatnya akan dikurangi oleh Allah. Ya, lanjut. Kelompok 3 dibaca.
Selalu berusaha untuk membantu orang lain. Iya, selalu berusaha untuk membantu orang lain. Contoh nih, kita di lingkungan sekolah kita, ya, warga sekolah, ada teman jatuh, harus kita apain? Bantu, tolong, jangan tinggalin atau jangan ditertawakan, ya. Artinya apa? Kita akan selalu bantu orang lain. Ya, alhamdulillah di kelas ini nggak ada yang seperti itu ya. Kalau ada teman yang jatuh, langsung ditolong. Bukan kita terhindar dari azab Allah. Kenapa kita terhindar dari azab Allah? Karena kita bersyukur. Ya, jadi banyak kumpul kalau bersyukur, kita akan terhindar dari azab. Contohnya, kita mau berangkat sekolah, lagi di jalan, ada lubang, kita lagi ngomong jadi ya, nggak fokus dengan jalanan, akhirnya kita kepleset, jatuh. Enak nggak kalau jatuh? Nggak enak. Apalagi kalau sakit ya. Nah itu ya. Makanya kalau kita bersyukur, insya Allah akan terhindar dari ya. Nomor 5, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan kayak gini. Kenapa ya Allah kok masih saya jadi orang ini? Kenapa ya Allah kok melahirkan saya dari keluarga yang tidak mampu? Itu nggak boleh. Ya, kita harus berpikiran Allah memberi saya rezeki seperti ini, berarti saya harus terus bersyukur. Ya, jadi kita jangan menyalahkan Allah. Yang salah itu kita yang tidak bersyukur. Ya. Nah, kita terhindar dari sikap sombong. Orang yang tidak bersyukur, dia akan bersikap sombong. Tapi kalau orang yang bersyukur, dia akan memiliki sikap rendah hati. Ya, karena dia memiliki sifat rendah hati, akhirnya dia terhindar dari sikap sombong. Yang terakhir adalah hati kita menjadi lapang, tenang, bahagia. Lapang bukan lapangan ya. Iya, itu lapangannya olahraga itu. Hati kita menjadi lapang, artinya luas. Kita nggak sempit. Ya, jangan ikut berapa meter bukan. Kalau lapangan boleh diukur, tapi hati kita nggak pakai sentian. Ya, hati kita akan menjadi lapang, senang dan bahagia. Di mana-mana kelihatan pasti akan senang. Ya, itu manfaat dari bersyukur. Sekarang contoh, bisa kalian lihat contoh bersyukur. Ini salah satu contoh nih ya. Salah satunya yaitu si Rudy. Rudy ini adalah anak kelas 3 SD. Ya, dia seorang siswa sekolah dasar. Dia yang berprestasi di kelasnya dan dia selalu mendapatkan hadiah dari sekolah, dari orang tuanya. Ya, Rudy tidak bersikap sombong dengan prestasinya dan selalu bersyukur atas segala prestasinya. Si Rudy aja yang setiap tahun dapat prestasi nggak pernah sombong. Nah, kita kadang baru ulangan 1 kali dapat nilai baik, udah saya nih paling pintar di kelas ini. Kenapa? Iya, nilai paling tinggi. Ada yang suka kayak gitu. Nah, perkataan yang kayak gitu kita hindarin. Terus diganti kalimatnya. Alhamdulillah, saya dapat nilai baik. Saya akan belajar lebih tekun lagi, lebih rajin lagi, supaya nilai saya lebih baik. Kalau dapat sesuatu dari guru, misalkan dikasih kado atau hadiah dari orang tua gimana? Kalau itu mah hadiah, silakan diambil, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ucap apa? Terima kasih. Ya. Ya. Contohnya nanti banyak lagi ya. Kalau masalah contoh ini cuma salah satunya aja. Bisa kita lihat nanti di lingkungan sekolah kita juga banyak. Ya. Nah, sekarang kita ya, sebelum kita lanjut, adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa akibatnya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah? Oh ya, ada teman kita yang nanya, Bu, apa akibatnya Bu kalau kita tidak bersyukur kepada Allah? Apa nantinya nih yang kita terima? Ya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, pertama hati kita akan menjadi apa? Tidak tenang. Ya, yang kedua yaitu kita akan memiliki sikap sombong. Ya, Allah itu tidak suka sama orang sombong. Allah sendiri yang maha kuasa, ya, yang sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, tidak memiliki sikap sombong. Tapi orang
yang tidak bersyukur atau kufur nikmat, dia memiliki sifat sombong. Terus apa lagi? Yang terakhir adalah dia mendapat dosa. Ya, ya, ada lagi? Sudah jelas? Jelas. Ya. Ya, anak-anak sekalian, kita semua ya, yuk, ya, kalian perhatikan nanti ya. Kalian saksikan apa yang kamu lihat? Ya, itu adalah contoh film tentang bersyukur. Ternyata si Liza ini adalah anak yang selalu bermain dengan apa? Binatang kesayangannya adalah kucing. Dia mau main keluar, ternyata hujan. Akhirnya dia main apa? Main game. Ada main game, enak-enak disuruh belajar. Perut lapar, pengen makan. Yang ada cuma apa katanya? Tempe. Mau minum, pengennya yang enak-enak. Ternyata adanya apa? Air putih. Dia mengeluh. Boleh nggak seperti itu? Ternyata selalu dia dinasihati sama ayahnya agar bersyukur. Ternyata di luar masih banyak orang yang tidak seberuntung si Linda. Punya rumah. Kita lihat banyak pengemis yang ada di jalanan. Dia tidurnya di mana? Iya, di jalanan, ya, atau di kolong jembatan. Kenapa Bu? Kok dia tidurnya di situ? Ya karena dia tidak memiliki tempat tinggal. Bu, kenapa sih kalau pengemis begini suka kotor? Ya emang nggak punya, nggak ada yang salinan. Kalau kita banyak nggak ada yang lain. Banyak, tapi kita harus bersyukur. Mau makan tinggal buka kulkas, banyak tinggal pilih. Kalau mereka apa? Harus nyari dulu makanan, ya harus berjuang dulu. Terus seperti itu, kalau kita mah enak ya, apa-apa tersedia. Oleh karena itu kita harus bersyukur, ya. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, kalau sudah sekarang memberikan tugas kelompok kalian, ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berikan 3 pertanyaan, tolong kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian masing-masing, ya. Nanti kalau sudah selesai akan ada perwakilan, 1 orang akan maju mewakili hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, ya, silakan dikerjakan. Kelompok 2, silakan dikerjakan bersama-sama. Silakan dikerjakan musyawarah. Ada masalah yang ada di dalam kelas, silakan diselesaikan secara bersama-sama. Diskusikan dengan temannya ya. Sudah selesai belum? Kita yuk diskusikan.
Sudah selesai ya, anak? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, sekarang masing-masing kelompok maju, tapi tidak semuanya maju dalam satu kelompok itu ya. Hanya satu orang saja mewakilkan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Untuk kelompok satu silakan diwakilkan oleh temannya, satu orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin membacakan diskusi hasil lembar kerja kelompok kami. 1. Jika kamu mendapatkan nilai ulangan yang baik, kalimat apakah yang pertama kali kamu ucapkan? Saya akan mengucapkan alhamdulillah. 2. Bagaimana sikapmu jika mendapatkan nilai yang baik? Saya akan bersyukur kepada Allah dan berusaha agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Saya akan menempuhnya dengan baik agar teman saya bersyukur kepada Allah. Sekian kok saya dari Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut untuk kelompok 3. Silakan maju satu orang. Saya akan menasihatinya dan menuntutnya agar teman saya bersyukur kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelas ini yang sangat pintar. Dari hasil ketiga kelompok yang sudah maju dan sudah membacakan hasil kerja kelompoknya masing-masing, ya, maka dapat Ibu simpulkan bahwa kalian sudah bisa atau sudah memahami pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini, ya. Contohnya yaitu soal yang pertama, jika kamu mendapatkan nilai ulangan yang baik, kalimat apa yang pertama kamu ucapkan? Kamu ucapkan yaitu jadi bukan hanya nilai saja ya. Kalau kita diberikan sesuatu oleh orang tua kita, harus kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita, ya. Dan yang kedua adalah soalnya bagaimana sikapmu jika mendapatkan nilai yang baik dari hasil kerja kelompok kalian, ya. Kalian akan bersikap bersyukur, ya. Lalu apa lagi? Itu belajar lebih giat lagi. Dan yang terpenting, jangan memiliki sikap sombong. Karena sombong adalah ciri-ciri orang yang kubur nikmat. Artinya orang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Yang ketiga soalnya itu bagaimana sikapmu menghadapi teman yang tidak pandai bersyukur. Artinya ada nih orang yang tidak bersyukur, tapi sudah diberi nikmat oleh Allah banyak banget. Kok diperlu bersyukur? Mana yang sikap kita? Jadi berdasarkan hasil diskusi kalian, jawaban kalian adalah melakukan apa? Yang pertama, menegurnya dengan baik-baik, ya, tidak dengan kasar, tapi dengan baik. Lalu apa lagi Bu? Menasehatinya. Supaya apa? Tujuannya agar teman kita bisa bersyukur, ya. Dan untuk selanjutnya yaitu karena kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, ya, yaitu dapat melaksanakan tugas kelompok dengan baik, kerjasama dengan baik, itu merupakan salah satu apa? Bersyukur juga. Karena apa? Di dalam lingkungan kelas kita ini, kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda ya, tapi kita bisa belajar bersama-sama, tidak membeda-bedakan teman. Itu adalah salah satu bentuk syukur juga yang berada dari kelas sekolah kita. Ya, kita berteman sama siapa saja, contohnya dengan kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas 6, ya, dan
dan Ibu minta kalian bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sikap apa? Bersyukur. Ya, berarti kita harus selalu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur itu? Salah satunya adalah menjalankan perintah Allah. Contohnya ngapain perintah Allah itu ya? Sholat, terus puasa, mengaji, bantu orang tua, ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu memberitahu ya pelajaran kita pertemuan yang akan datang, yaitu tentang doa dan berzikir setelah sholat. Jadi nanti boleh kalian cari di rumah ya, yaitu bacaan zikir, bacaan doa setelah sholat. Bisa dilihat di YouTube, ya. Boleh kalian lihat masing-masing HP-nya masing-masing punya kan ya? Ya, kalian pelajari. Jadi nanti ketika ibu masuk kalian sudah paham, dan nanti kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan pada saat kita belajar. Ya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini, ya. Dan kita siap-siap untuk pulang ya. Ya, silakan dirapikan alat ini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Silakan dirapikan. Mula-mula kita berdoa dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah selesai. Dan bersama ibu nanti ketika di jalan hati-hati. Ya. Ketika sampai di rumah jangan lupa ucap salam. Ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 keluar. Kelompok 2